Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa-mahasiswi kelas mata kuliah penganggaran, kita masuk ke pertemuan ke-10 ya, tentang analisis selisih anggaran. Nah, saudara, di sini sebetulnya kata lain dari selisih anggaran itu adalah selisih varians ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat anggaran laporan laba rugi. Ya, anggaran laporan laba rugi, lalu kemudian setelah itu saudara coba akan membuat laporan laba rugi realisasi. Jadi seperti biasa, yang kemarin kita buat kan hanya dari segi perencanaan ya atau anggaran. Maka hal itu akan ada realisasinya. Nah, kalau misalkan anggaran dengan realisasi itu sama, percis, maka tidak ada masalah, berarti tidak ada selisih atau varians. Tapi dalam dunia nyata, kita hanya seorang manusia sebatas merencanakan ya. Biasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, bisa jadi si anggaran laba rugi yang kita harapkan itu lebih besar atau bahkan lebih kecil pada kenyataannya. Maka akan timbul selisih-selisih anggaran seperti itu. Nah, beberapa selisih anggaran yang akan kita pelajari adalah sesuai dengan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Yaitu kalau di laporan laba rugi, saudara masih ingat dong ya, ada akun penjualan, kemudian ada biaya-biaya. Yaitu biayanya terdiri atas BBB, BTKL, dan BOP. Nah, sama yang akan kita hitung selisihnya itu adalah apakah si volume penjualan itu sesuai dengan yang dianggarkan? Kalau tidak sesuai, maka akan muncul selisih. Maka yang disebut sebagai selisih penjualan itu di sini kita klaim sebagai selisih volume penjualan. Lalu kemudian dari segi biaya-biaya akan ada BBB, kemudian BTKL, dan BOP. Maka kalau kita ingin membandingkan yang biaya bahan baku, apakah ada selisihnya atau tidak, maka kita akan analisis yang disebut sebagai selisih biaya bahan baku. Seperti ini. Lalu kemudian ada juga selisih biaya tenaga kerja langsung dan selisih biaya overhead pabrik. Kita akan coba pelajari satu persatu, tapi sebelumnya kita coba pelajari konsep dasarnya dari selisih dulu ya. Maka akan kita lihat seperti ini. Dasarnya kenapa kita menganalisis selisih adalah bahwa antara anggaran dengan kenyataan atau antara realisasi dengan aktualnya ya atau antara realisasi sama dengan aktual gitu ya. Kalau realisasi sama dengan aktual. Apakah antara anggaran dengan kenyataan, perencanaan dengan aktualnya sama atau tidak ya? Biasanya jarang terdapat kesamaan sehingga hampir selalu terjadi selisih. Ini mohon maaf bukan realisasi dengan aktual ya. Ini perencanaan dengan aktual. Nah, kalau misalkan di dunia nyata itu jarang terdapat kesamaan antara anggaran dengan kenyataan, sehingga akan selalu hampir terjadi selisih, gitu ya. Nah, selisih tersebut dapat disebabkan oleh volume atau unit yang tidak sesuai dengan anggaran, atau juga dapat karena harga atau tarif per unit yang tidak sama dengan anggaran. Misalkan kita merencanakan menjual produk 200 unit yang terjual 230 unit, maka kan tidak sesuai dengan yang dianggarkan ya, atau mungkin justru sebaliknya. Kemudian dari segi biaya, contohnya kalau misalkan kita memprediksi harga bahan baku per kilogramnya adalah misalkan Rp500, kenyataannya si harga bahan baku Rp550, maka itu juga terjadi selisih. Nah, maka selisih-selisih itu secara garis besar kita kelompokkan menjadi dua. Jadi ada yang disebut sebagai selisih menguntungkan dan ada yang disebut sebagai selisih merugikan ya. Kalau selisih menguntungkan itu kita sebut sebagai favorable, kalau selisihnya merugikan kita sebut sebagai selisih unfavorable gitu. Nah, saudara semuanya, yang seperti apa yang disebut sebagai selisih favorable dan yang seperti apa yang disebut sebagai unfavorable? Tadi saya contohkan di sini akan ada dua sisi ya. Yang pertama selisihnya itu dari segi selisih volume penjualan. Yang kedua selisihnya itu dari segi selisih biaya. Yang selisih biaya ini ada tiga, BBB, BTKL, dan BOP. Nah, konsep dasar si selisih volume penjualan dengan selisih biaya ini beda. Konsepnya terbalik ya. Jadi seperti ini misalkan.
Dalam hal volume penjualan, kita mengharapkan pada realisasi atau kenyataannya lebih besar. Contoh, kalau saya memperkirakan volume penjualan 200 unit, pada saat volume penjualan di kenyataannya adalah 220 unit, maka saya untung dong. Karena saya bisa menjual lebih dari yang saya rencanakan. Maka itu selisihnya yang 20-nya itu favorable atau menguntungkan. Tapi kalau misalkan saya merencanakan penjualan 200 unit, yang terjadi penjualannya hanya 180 unit, misalkan, maka itu selisihnya adalah unfavorable atau tidak menguntungkan sebesar 20 unit. Nah, itu kalau dari sisi volume penjualan. Tapi sebaliknya, kalau dari sisi biaya, dalam hal biaya kita ingin yang kenyataan itu lebih kecil dibandingkan dengan yang kita anggarkan. Nah, contohnya seperti ini. Biaya bahan baku misalkan ya, saya rencanakan biaya bahan baku itu 10 juta gitu. Perencanaan saya di anggaran laporan laba rugi yang kemarin saudara buat misalkan. Biaya bahan bakunya rencananya 10 juta. Pada kenyataannya biaya bahan baku 10 juta 250 ribu. Biayanya lebih besar daripada yang direncanakan sebelumnya. Maka selisihnya sudah pasti itu selisih yang unfavorable atau tidak menguntungkan. Jadi kalau dalam hal atau segi biaya, ketika realisasinya itu lebih besar, maka itu tidak menguntungkan atau yang disebut sebagai unfavorable gitu ya. Nah, kalau misalkan sebaliknya saya merencanakan biaya 10 juta, yang terjadi biayanya hanya misalkan 9.500.000, maka yang 500-nya itu selisihnya itu adalah selisih menguntungkan atau favorable. Karena biaya pada kenyataannya menjadi lebih kecil daripada yang saya rencanakan. Untung dong saya. Nah, maka selisihnya favorable. Nah, itulah perbedaan dasar konsep yang antara selisih volume penjualan dengan selisih biaya-biaya ya. Nah, ini kita langsung aja ke contoh ya. Yang pertama kita akan bahas selisih volume penjualan. Ini saya ambil dari buku Navarin ya, saudara. Jadi saudara juga boleh lihat detailnya di sana. Jadi saya mengambil contoh PT Ikro dari buku Navarin. Sebelum kita masuk ke perhitungan selisih volume penjualan itu, maka kita akan coba lihat dulu definisinya apa. Ya, jadi selisih volume penjualan itu adalah margin kontribusi per unit. Margin kontribusi per unit yang dianggarkan dikali dengan selisih unit penjualan yang dianggarkan dengan penjualan aktual. Nah, saudara perhatikan di sini. Kalau ada kata-kata margin kontribusi berarti yang kita pakai ini adalah laporan laba rugi yang variable costing. Karena di full costing itu tidak ada margin kontribusi. Nah, sekali lagi kita lihat rumus dari selisih volume penjualan adalah margin kontribusi per unit dikali dengan selisih antara jumlah penjualan yang dianggarkan dengan jumlah penjualan aktual. Nah, saudara semuanya, margin kontribusi per unit di sini, jika di dalam laporan laba ruginya ada biaya operasional, maka yang dipakai adalah margin kontribusi per unit bersih. Margin kontribusi bersih per unit setelah dikurangi biaya operasional. Tapi kalau di laporan laba ruginya tidak ada informasi biaya operasional, maka saudara pakai margin kontribusi per unit yang kotornya. Nah, sekarang kita lihat yang PT Ikro ya. Si PT Ikro ini dia menyusun anggaran laporan laba rugi ya. Kemudian dia menyusun laporan realisasi laba ruginya. Ceritanya ini adalah pos-posnya ya. Penjualannya segini, kemudian ini unit fisiknya. Rencana yang dijual produknya 2000 unit. Ternyata yang terjualnya 2100, berarti selisihnya 100 unit. Ya, kalau kita lihat selisihnya ini yang direncanakan akan menjual 2000 unit, kemudian realisasinya 2100 unit. Ini ceritanya soalnya ya. Si tabel ini adalah soalnya gitu. Kemudian dari segi penjualan, si penjualannya itu 5.350. Ini kalau di per unit kan ya, 5.530 ini kalau per unit. Kemudian kalau yang dianggarkannya adalah maka 5.530 dikali dengan 2.000 sama dengan 11.060 kalau diuangkan ya. Kemudian aktualnya kan 2.100 maka 5.530 dikali 2.100 sama dengan 11.613 sehingga selisihnya segini
ya. Ini sebetulnya tidak perlu saudara kerjakan seperti tabel ini. Nanti akan saya perlihatkan cara singkatnya ya. Sebetulnya tidak perlu dikerjakan yang kayak tadi karena saudara kan juga membuat laporan laba rugi anggaran, laporan laba rugi realisasi kan. Yang ini kan sebetulnya laporan laba rugi anggaran, yang ini laporan laba rugi realisasi disingkat menjadi seperti ini. Nah, diketahui penjualannya segini, 5.530, kemudian harga pokok variabelnya 3.480, sehingga margin kontribusi kotornya adalah penjualan dikurangi biaya variabel. Ini ceritanya terdiri dari BBB, BTKL, dan BOP, sehingga margin kontribusi kotor per unitnya adalah 2.050 rupiah per unit. Kalau misalkan saudara mau lihat per rupiahnya seperti ini, kalau sudah dikalikan dengan masing-masing unitnya. Tapi yang akan kita pakai di sini adalah kalau rumus selisih volume penjualan itu kan margin kontribusi per unit dikali dengan selisih antara penjualan yang dianggarkan dengan penjualan aktual, gitu kan. Nah, sekarang kita lihat ya, margin kontribusi kotornya kan 2050, maka saudara tinggal masukkan ke sini. Ingat, kalau misalkan di sini ada biaya operasional, maka saudara kurangkan dulu dengan biaya operasional, ya. Ini yang 2050, ini adalah kontribusi margin kotor per unit, dikali dengan selisih antara volume penjualan yang dianggarkan dengan volume penjualan aktual. Sebetulnya boleh saudara langsung kalikan dengan 100 unit ya, karena ini selisihnya. Maka 2050 dikali 100 unit ya, jawabannya atau hasilnya Rp205.000 ya. Jadi selisih volume penjualannya Rp205.000. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan apakah selisihnya laba atau rugi? Favorable atau unfavorable? Maka saudara lihat ya, kalau volume penjualan itu kata saya tadi, kalau misalkan kita menganggarkannya lebih kecil dibandingkan dengan realisasinya, maka itu akan favorable. Secara logika kan kayak gini. Saya merencanakan penjualan 2.000 unit yang terjadi 2.100. Berarti saya berhasil menjual produk melebihi jumlah yang saya rencanakan. Berarti saya untung. Maka selisihnya kita taruh di sini laba atau favorable. Seperti itu. Ya, jadi saudara menentukan laba ruginya harus dianalisis dan harus paham. Kalau dari segi volume penjualan, kita ingin aktualnya itu lebih besar daripada daripada anggarannya, gitu ya. Itu untuk selisih volume penjualan. Next, kita akan masuk ke selisih harga pokok atau selisih biaya-biaya. Di mana biaya-biaya itu terdiri dari BBB, BTKL, dan BOP sesuai dengan laporan laba rugi yang kita pelajari. Kita akan kupas satu persatu. Jadi, nanti si selisih BBB ini punya anak 2, selisih BTKL punya anak 2, selisih BOP punya anak 4. Ya, kita akan coba masuk dulu ke selisih biaya bahan baku ya. Oke. Selisih biaya bahan baku akan terdiri atas model 1 selisih dan model 2 selisih. Yang paling gampang itu adalah model 1 selisih, ya. Rumus model 1 selisih akan terlihat seperti ini. Saudara jangan bingung lihat rumus-rumusnya, nanti juga kalau kita sudah masuk ke angka itu akan lebih mudah, ya. Kita perhatikan sama-sama. Rumus selisih BBB model 1 selisih adalah biaya bahan baku standar diselisihkan dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Ini sesungguhnya tidak ada kata-kata kurangi ya. Pokoknya ini saudara boleh dibulak-balik. Yang penting di sini diselisihkan antara biaya bahan baku standar dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Jadi kemarin kan saudara membuat laporan laba rugi anggaran ya. Nah, di laporan laba rugi anggaran itu ada biaya bahan baku. Nah, itulah biaya bahan baku standar. Jadi biaya bahan baku standar itu adalah biaya bahan baku yang ada di dalam laporan laba rugi anggaran. Lalu biaya bahan baku sesungguhnya adalah biaya bahan baku yang ada dalam laporan laba rugi realisasi. Ya, jadi ini teh sebetulnya BBBS teh biaya bahan baku harganya kemudian dikali dengan kebutuhan bahan baku per unit dikali dengan kapasitas sesungguhnya kalau BBBS ya, seperti itu. Nah, kalau saudara tidak membuat laporan laba rugi realisasi juga bisa ya, gampang ya. Oke. Ini yang bawahnya ini sebetulnya hanya penjabaran dari rumus yang ini. Iya kan? Harganya misalkan per kilogramnya berapa, gitu kan?
kemudian harga per kilogram bahan bakunya berapa, kemudian si kuantitas standar per bahan bakunya berapa dikali dengan kapasitas normal ya sebetulnya ini rumusnya. Rumusnya HST dikali KST dikurangi HS dikali KS. Ingat kalau yang biaya bahan baku sesungguhnya itu akan dikali dengan harga sesungguhnya dengan kapasitas sesungguhnya ya seperti itu. Kuantitas sesungguhnya ya. Nah, Saudara, ini adalah kalau misalkan dikatakan favorable itu yang seperti apa selisihnya yang tadi ya. Kalau dikatakan favorable itu jika biaya bahan baku standarnya lebih besar daripada biaya bahan baku sesungguhnya. Kalau rugi maka sebaliknya. Saya kasih contoh. Saya merencanakan biaya bahan baku misalkan yang ini ya. Saya merencanakan biaya bahan baku 10 juta yang terjadi misalkan hanyalah 9.500.000 kan ini lebih kecil. Jadinya maka selisihnya favorable atau menguntungkan dan sebaliknya seperti itu. Gitu ya. Ini rumusnya untuk selisih biaya bahan baku. Biaya bahan baku standar diselisihkan dengan biaya bahan baku sesungguhnya. Penjabaran rumusnya adalah seperti ini. Nanti kita akan lihat lebih detail di contoh soal ya. Lalu kemudian di bahan baku juga ada model dua selisih. Nah, model dua selisih ini akan terdiri atas SHBB dengan SKBB. Selisih harga dan selisih kuantitas. Kan ada harga dan kuantitas ya. Kalau selisih harga, rumusnya adalah harga standarnya diselisihkan dengan harga sesungguhnya. Jadi kalau selisih harga itu menyelisihkan harga. Kemudian dikali kapasitas sesungguhnya. Kalau selisih kuantitas, yang diselisihnya kuantitas tapi dikalikannya dengan harga standar. Ya, begitu. Nah, Saudara, kalau misalkan harganya itu saya rencanakan harga bahan baku per kilogram 5.000, itu adalah harga standar. Ternyata yang terjadi 5.500 berarti harga sesungguhnya. Tinggal diselisihkan dikali dengan kapasitas sesungguhnya yang ada di soal. Kalau SKBB juga sama. Kalau kuantitasnya misalkan butuhnya bahan baku itu misalkan 2 kg, kemudian yang terjadinya adalah 1,5 kg, maka selisihkan tinggal dikali dengan harga standar. Lalu bagaimana cara menentukan laba atau ruginya? Sama kayak tadi. Kalau harganya ternyata yang saya prediksi itu lebih besar daripada harga yang terjadi sesungguhnya, maka akan laba ya. Tapi kalau ruginya, kalau misalkan harga standarnya itu lebih kecil ya daripada yang saya rencanakan ya, yang realisasinya itu justru lebih besar, maka saya rugi dong. Karena saya misalkan memprediksi bahan baku harganya 5.000 per kilogram, yang terjadi 5.500 per kilogram, maka saya rugi, maka itu unfavorable. Sama juga apa namanya dalam konteks kuantitas. Kalau saya merencanakan kebutuhan akan bahan baku itu kuantitasnya adalah misalkan 2 kg, ternyata yang terjadi satu produk membutuhkan bahan bakunya 2,5, berarti kuantitas standarnya itu salah. Saya kasih contoh lagi. Kalau saya merencanakan kebutuhan bahan bakunya 2 kg yang terjadi hanya misalkan 1,5, maka saya lebih ya. Selisihnya adalah menguntungkan ya, menguntungkan 0,5 kg. Karena kuantitas yang dibutuhkan pada kenyataannya lebih kecil untuk bahan baku, sehingga kan biayanya menjadi lebih kecil ya. Seperti itu. Nah, Saudara, kalau SHBB dan SKBB ini dijumlahkan, maka jumlahnya akan sama dengan SBB yang di sini. Jadi kalau misalkan tidak sama, maka Saudara salah dalam pengerjaannya. Itu untuk selisih biaya bahan baku. Sekarang saya akan singkat-singkat saja ya, karena ini kan hanya menjelaskan rumus. Nanti kita akan lihat di pembahasan soalnya. Next, untuk yang BTKL juga sama ya, seperti yang tadi ada model satu selisih, ada model dua selisih. Yang model satu selisih itu selisih biaya tenaga kerja langsung, Saudara tinggal menyelisihkan biaya tenaga kerja langsung standar yang ada dalam anggaran laporan laba rugi dengan biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya yang ada di dalam laporan laba rugi realisasi. Yang ini di laporan laba rugi anggaran. Kan sebetulnya biaya tenaga kerja teh kan rumusnya adalah TUST dikali JKST. Ini hanyalah penjabarannya aja. TUST kan tarif upah standar per unit dikali dengan jam kerja standar per unit kan gitu ya. Sama TUS adalah tarif upah sesungguhnya per unit dikali dengan jam kerja sesungguhnya per unit. Jadi kalau misalkan saya punya
tarif upah per jamnya Rp6.000, karyawan itu bekerja 0,5 jam, maka sama tinggal dikalikan seperti itu, ya. Nah, itu Saudara, untuk selisih biaya tenaga kerja. Sama pokoknya dalam konteks biaya, kriteria menentukan favorable dan unfavorable-nya, kalau di dalam konteks biaya itu, ketika realnya lebih besar daripada yang direncanakan, maka dia akan unfavorable. Tapi kalau realnya lebih kecil daripada yang kita rencanakan, maka dia favorable. Ya. Kemudian di dalam selisih biaya tenaga kerja langsung juga ada dua model lagi. Ada model dua selisih. Model dua selisihnya kalau yang tadi kan SHBB dan SKBB. Kalau di sini adalah STU dan SEU ya. Selisih tarif upah dan selisih efisiensi upah atau selisih jam kerja. Selisih tarif dan selisih jam kerja. Kan ini TUST dikali JKS, maka yang diselisihkan selisih tarif dan selisih jam kerja. Kalau selisih tarif, Saudara tinggal selisihkan yang tarifnya. Kalau selisih jam kerja, maka Saudara selisihkannya jam kerjanya. Yang atas dikali jam kerja sesungguhnya, yang bawah dikali tarif upah standar. Cara menentukan laba ruginya sama ya. Pokoknya kalau misalkan dalam hal tarifnya lebih besar daripada yang kita rencanakan, realisasinya lebih besar, maka kita akan unfavorable. Tapi kalau tarif yang kita rencanakan lebih kecil dibanding kalau misalkan tarif yang kita rencanakan itu lebih besar, tarif yang kita rencanakan lebih besar daripada yang terjadi sesungguhnya, maka favorable. Kalau tarif yang kita rencanakan lebih kecil daripada yang sesungguhnya, maka unfavorable. Dan jika STU ini dijumlahkan dengan SEU, akan sama dengan SBTKL ya, akan sama dengan selisih biaya tenaga kerja langsung yang model satu selisih. Itulah selisih biaya tenaga kerja langsung seperti itu. Ya, kita akan langsung masuk ke contoh soal ya untuk membahas selisih BBB dan BTKL. Sedangkan untuk yang selisih BOP nanti akan saya jelaskan setelah kita menjelaskan yang ini. Nah, ini lanjutan dari soal yang kemarin ya Saudara ya. Soal yang kemarin itu Bumi Permai. Silahkan sekarang sambil menyimak video yang saya jelaskan ini, Saudara sama-sama membuka soal yang CV Bumi Permai. Boleh di-pause dulu nanti videonya. Silakan buka yang soal Bumi Permai yang pertemuan minggu lalu, kan Saudara sudah membuat laporan laba rugi anggaran. Di sana sudah ada contoh laporan laba rugi anggaran untuk CV Bumi Permai. Sedangkan yang Saudara lihat di dalam slide ini adalah lanjutan dari CV Bumi Permainya yang realisasi. Kalau kemarin adalah yang anggaran. Boleh kita lihat sama-sama ya. Kemarin kan anggarannya sudah. Nah, ini realisasinya yang Bumi Permai setelah diimplementasikan, dia realisasi biayanya adalah seperti ini. Hal-hal atau informasi lain yang tidak berubah atau tidak disertakan di sini berarti masih sama dengan yang laporan laba rugi anggaran. Ingat ya, Saudara bandingkan dengan CV Bumi Permai yang ada di slide pertemuan minggu lalu. Kita perhatikan, biaya bahan bakunya kenyataannya 1,5 kg. Kemudian harganya kenyataannya 4.600. BTKL-nya kenyataannya sekian, kemudian harganya kenyataannya sekian dan begitu seterusnya sampai poin D. Dengan kapasitas sesungguhnya 28.000 per unit. 28.000 unit maksud saya. Nah, Saudara bandingkan coba angka-angka ini dengan angka-angka anggaran yang ada di slide CV Bumi Permai di pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, dari soal yang seperti ini, maka Saudara diminta untuk membuat atau melakukan analisis selisih anggaran untuk selisih volume penjualan model 1 dan 2 selisih, serta selisih BBB dan BTKL model volume penjualannya model 1 selisih, sedangkan selisih BBB dan BTKL-nya model 1 selisih dan model 2 selisih. Kalau di sini saya mintanya model 2 selisih aja ya. Tapi nanti Saudara kerjakan juga model 1 selisihnya. Model 1 selisihnya kan gampang. Nah, Saudara, kita coba sama-sama jawab ya untuk yang ini. Kita lihat. Yang pertama kita akan membahas mengenai selisih volume penjualan ya. Ini Saudara kan apa namanya? Kita enshow dulu deh. Kita lihat yang laporan laba ruginya Bumi Permai yang di sini. Saya bukain aja. Nah, ini ya.
saya buka seperti ini, saudara mungkin nanti bisa lihat. Nah, seperti ini. Oke, yang ini juga. Nah, ups. Oke, ini adalah laporan laba rugi anggaran yang pernah saya sampaikan kepada saudara minggu lalu. Nah, sekarang sebetulnya kalau ingin memudahkan, saudara buat laporan laba rugi realisasi dari soal yang ini, yang tadi, yang ini. Nah, tapi sebetulnya kalau saudara mau langsung melakukan analisis selisih pun itu tidak masalah ya. Jadi misalkan saudara mau lakukan langsung analisis selisih. Nah, yang pertama kita akan jawab yang selisih volume penjualan. Ingat, rumusnya itu kan, rumus dari selisih volume penjualan adalah kontribusi margin per unit dikalikan selisih antara yang kita rencanakan dengan yang direalisasikan, selisih volumenya. Maka mula-mula saudara akan menghitung kontribusi margin kan. Kalau kontribusi margin ini kan saudara harus menyelisihkan penjualan ya dengan biaya variabel gitu kan ya. Oke, kontribusi margin per unit yang dianggarkan ya, ini adalah kontribusi margin per unit yang dianggarkan, berarti kalau ada kata-kata yang dianggarkan ini akan berasal dari laporan laba rugi anggaran ya. Maka kita lihat kan kemarin anggaran itu kan penjualannya ini kan 25.000 unit dikali 22.000, jawabannya 550 juta, sama nih. Ini 550 juta kan, ini teh dari 25.000 dikali 22.000, ini dari soal yang kemarin ya, 550 juta. Biaya variabelnya yang kemarin itu jika ditotalkan, ini kemarin jika ditotalkan, jawabannya adalah total biaya variabel ditambah biaya operasional variabel ya. Ini kan kemarin PBB, BTKL ditambah BOP variabel ya harusnya ya 350 juta. Kita lihat dulu sebentar. BBB, BTKL ditambah BOP. Yang ini yang variable costing. Nah, kontribusi margin kotor. Berarti sebetulnya ini nih, saudara. Jadi biaya variabelnya itu adalah total biaya variabel ditambah dengan biaya operasional variabel ya. Jadi kalau misalkan ini kayaknya ada kesalahan nih ya. Jadi kalau misalkan ini 187.500 ditambah BTKL kemudian ditambah dengan BOP. Total biaya variabelnya adalah 337.500 lalu kemudian ditambahkan dengan biaya operasional variabel yang 12.500.000 rupiah. Maka saudara ganti ya. Yang ini adalah 337.500 gitu ya. Ditambah dengan yang biaya operasional variabel yang ini ya. Karena kita akan pakainya kontribusinya margin bersih karena ada biaya operasional variabel. Ini kalau saya totalkan ya. Saya totalkan dulu 337.500 ya, 337.500 ditambah dengan 12.500. Maka jawabannya adalah 350.000. Ini nggak salah tepat ya. 350 juta rupiah kayak tadi, betul. Ini 350 juta rupiah. Lalu kontribusi margin bersihnya berarti 200 juta rupiah. Kontribusi margin bersihnya. Nah, ini kan baru bukan per unit, maka saudara jadikan unit, maka tinggal dibagi dengan kapasitas normalnya yang ada di soal. Jadi kontribusi margin per unitnya adalah Rp8.000. Dari komponen yang ini saudara bisa menghitung selisih volume penjualan. Maka kontribusi margin per unit yang dianggarkan dikali selisih antara kapasitas normal dengan kapasitas sesungguhnya. Jadi 8.000 dikali selisih 25.000 dengan 28.000. 28.000 ini teh dari mana? Dari sini, 28.000. 25.000-nya dari soal yang sebelumnya CV Bumi Permai, kapasitas normal ya yang dianggarkan. Maka selisih volume penjualannya adalah 24 juta favorable. Kenapa favorable? Saya merencanakan penjualan 25.000 unit, yang terjadi saya bisa menjual 28.000 unit. Maka saya untung, sehingga selisihnya disebut sebagai favorable. Begitu. Lalu setelah itu kita akan masuk ke selisih biaya bahan baku. Sama kayak tadi ya. Saudara akan lihat BBST
187.500. Dari mana? Tinggal mindahin aja dari yang laporan laba rugi anggaran. 187.500, masukin ke sini. Lalu biaya bahan baku sesungguhnya ini dari mana? 1,5 dikali 4.600 dikali 28.000 dari laporan laba rugi realisasi. 1,5 dikali 4.600 dikali 28.000. Jadilah berapa? Biaya bahan baku sesungguhnya Rp93.200.000. Maka selisih biaya bahan bakunya adalah 5.700.000. Lalu ini apakah menguntungkan atau merugikan? Saudara tinggal lihat. Saya merencanakan bahan baku biayanya 187.500. Yang terjadi lebih besar 193.200.000, berarti meleset perkiraan saya. Melesetnya atau menyimpangnya ke arah yang merugikan. Karena saya merencanakan biayanya 180 sekian, yang terjadi 190 sekian lebih besar biayanya. Maka selisihnya unfavorable tandanya. Seperti itu ya. Lalu sekarang kita masuk ke model 2 selisih yang biaya bahan baku. Ingat tadi kata saya, ada selisih harga dan selisih kuantitas. Kalau selisih harga, harga yang diselisihkan. Kalau selisih kuantitas, kuantitas yang diselisihkan. Maka harganya untuk bahan baku di harga standarnya adalah 5.000 harga standarnya. Kemudian ini ada di soal yang sebelumnya ya, CP Bumi Permai yang di anggaran. Kemudian harga yang terjadi sesungguhnya adalah 4.600. Maka selisihnya adalah 5.000 dengan 4.600 dikali kuantitas sesungguhnya. Ingat, kuantitas sesungguhnya berapa di sini? Kuantitas sesungguhnya 1,5 nih. Kuantitas sesungguhnya 1,5 dikali dengan kapasitas sesungguhnya 28.000. Jadi jawabannya 16.800.000 favorable. Kenapa kok untung? Karena saya merencanakan biaya bahan baku per kilogramnya 5.000 harganya, yang terjadi hanya 4.600, si harga teh lebih kecil. Jadi selisihnya favorable atau menguntungkan. Begitu. Ya. Lalu kita lihat SKBB, kuantitasnya ya. Kuantitasnya harus dikali-kalikan dulu dengan kapasitas masing-masing ya. Kuantitas standar itu kan yang standar itu adalah kuantitas standarnya kan 1,5 di yang laporan laba rugi sebelumnya di anggaran. Dikalinya dengan kapasitas normal ya, 25.000. Sedangkan untuk yang sesungguhnya 1,5-nya, ini yang ada di sesungguhnya, dikali dengan kapasitas sesungguhnya 28.000. Ya, kalau saudara mau lihat lagi nih, 28.000. Ya. Oke, nah sekarang dikalinya dengan harga yang standar yang ada di laporan laba rugi anggaran. Maka jawabannya Rp22.500.000. Lalu bagaimana kita cara melihat selisihnya apakah favorable atau unfavorable? Saudara kalikan dulu yang sisi yang ini dengan sisi yang ini. Ini kan standar sebelah sini, yang ini sesungguhnya. Ya, kalau misalkan yang standarnya ya, yang standarnya ini lebih kalau yang standarnya ini lebih kecil daripada yang sesungguhnya maka favorable. Tapi kalau yang standarnya ini kalau yang standarnya ini lebih kecil daripada yang sesungguhnya maka dia unfavorable. Tapi kalau yang standarnya ini lebih besar daripada sesungguhnya maka dia salah, kebalik saya. Kalau yang standarnya ini lebih kecil daripada yang sesungguhnya, maka dia favorable. Tapi kalau yang standarnya lebih besar daripada yang sesungguhnya, maka dia unfavorable, gitu ya. Oke. Coba kalau misalkan saudara kalikan 1,5 dikali 25.000 dengan 1,5 dikali 28.000, pasti dong besaran yang ini. Karena yang ini mah kan 28.000. Ini adalah realisasi. Kalau realisasinya biaya itu lebih besar, maka itu sudah jelas pasti akan merugikan. Saudara langsung, kalau masih bingung dengan lebih besar lebih kecil, saudara harus ingat-ingat bahwa kalau dalam konteks biaya, realnya akan lebih besar. Kalau dalam konteks biaya, kalau realnya lebih besar, maka itu rugi. Kalau realnya lebih kecil, maka itu untung. Maka selisih biaya bahan bakunya itu, kalau kita jumlahkan antara yang F dengan U ini, jawabannya kan 5.700.000. Ingat, ini bukan dijumlahkan langsung ya, tapi yang 16.800.000 ini untung, yang 22.500.000 ini adalah rugi. Gitu kan? Maka 16.800.000 dikurangi 22.500 jadi 5.700.000. Unfavorable sama seperti itu. Oke, itu yang disebut sebagai selisih biaya bahan baku.
Lalu kita akan masuk ke selisih BTKL, sama seperti tadi, saudara. Selisih BTKL juga. Kalau yang model satu selisih gampang. Yang BTKL ST-nya kan ini 90 juta. Ya, masukin ke sini. Yang BTKL sesungguhnya sama, tinggal dikalikan yang di laporan laba rugi. 0,6 kali 8 juta kali 8.500 dikali 28.000. Jawabannya akan ini, selisihnya adalah 5.700.000, salah saya. 52.800 unfavorable. Kenapa unfavorable? Saya merencanakan biaya hanya 90 juta, yang terjadi lebih besar yaitu 142 juta sekian, sehingga selisihnya tidak menguntungkan atau unfavorable. Nah, sekarang bagaimana cara saya menyelisihkan model dua selisih, yaitu selisih tarif dan selisih efisiensi atau selisih jam kerja. Kalau tarif, maka tarifnya aja selisihkan antara yang standar, ini 6.000 ini dari laporan laba rugi anggaran, sedangkan 8.500 ini dari laporan laba rugi sesungguhnya tuh, dari yang sesungguhnya kan tarifnya. Dikali dengan jam kerja sesungguhnya. Jam kerja sesungguhnya kan 0,6. 0,6 kan di soal dikali 28.000. Seperti ini. Lalu jawabannya adalah 42 juta unfavorable. Kenapa unfavorable? Kita lihat, saya hanya merencanakan tarif 6.000, yang terjadi 8.500, lebih besar. Maka jawabannya merugikan, karena pasti nanti biayanya akan menjadi lebih besar. Lalu kalau kita lanjutkan ke selisih efisiensi ya, atau selisih jam kerja, maka jam kerjanya yang saudara selisihkan, yang standar dengan yang sesungguhnya. Misalkan di sini yang standar itu 0,6 kan, dikali dengan 25.000. Ini berasal dari laporan laba rugi anggaran ya. Kalau yang ini 0,6 dikali 28.000 dari laporan laba rugi yang sesungguhnya. Tinggal dikalikan dengan tarif upah standar 6.000 ya. Tarif upah standarnya saudara lihat lagi laporan laba rugi yang Bumi Permai. Ini tarif upah standarnya 6.000 kan? Oke. Nah, seperti itu. Lalu tinggal saudara hitung jumlahnya adalah 10.800.000 unfavorable. Karena yang sesungguhnya kalau saudara lihat dari angkanya aja akan lebih besar daripada yang direncanakan. Jadi jawabannya adalah merugikan. Sehingga kalau ini unfavorable dijumlahkan dengan unfavorable, ini bukan dikurangi ya. Pokoknya saudara selisihkan ya. 42 juta ditambah 10.800.000. Kenapa Bu yang ditambah, yang tadi mah dikurangi? Kalau yang tadi mah yang satu yang tadi mah yang satu F, yang satu U, maka selisihkan. Kalau yang ini menjumlahkan karena dua-duanya rugi. Maka rugi ditambah rugi ya. Jadi 52.800.000 ruginya, sama dengan yang SBTKL. Berarti jawaban saudara benar. Begitu saudara untuk selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan selisih volume penjualan. Satu lagi deh, saya mau kasih yang selisih BOP ya. Nah, selisih BOP ini ada dua ya. Selisih BOP full costing, selisih BOP yang model satu selisih dengan yang model dua selisih ya. Nah, di sini saya hanya akan baru menjelaskan sampai dengan selisih BOP yang full costing. Nah, ini saya minta untuk saudara pelajari sendiri yang ini ya. Tapi saya jelaskannya secara sekilas saja. Kan ini sudah ada kan latihan dan jawabannya di sini. Jadi saudara self directed learning ya. Saudara pelajari. Nah, yang ini yang selisih BOP ya, sama model satu selisih. Model satu selisihnya sama, tinggal yang BOP standarnya. Ini berarti kalau yang ini adalah selisih BOP yang variable costing ya, karena kita menggunakannya BOP variabel standar nih, 60 juta, tinggal pindahkan ke sini. Lalu BOP variabel sesungguhnya tinggal dikalikan oleh saudara yang ada dalam laporan laba rugi realisasi. 0,3 dikali 54 dikali 28.000. Berasal dari sini. Ya kan? 0,3 dikali 54 dikali 28.000. Lalu dapatlah selisih BOP-nya 14.640 favorable. Kenapa favorable? Saya merencanakan biaya 60 juta, yang terjadi hanya 45, biayanya lebih kecil, jadi menguntungkan. Ya. Kalau model dua selisihnya ada yang disebut sebagai selisih pengeluaran dengan selisih efisiensi. Ya, rumusnya berbeda dengan selisih-selisih yang tadi. Saudara pahami atau hafalkan aja rumus-rumus yang ini ya. Kalau selisih pengeluaran, rumusnya adalah BOP yang variabel yang sesungguhnya dikurangi atau diselisihkan dengan tarif BOP pada variabel standar, maaf ya saya balelol.
tarif BOP pada variabel standar dikali dengan jam kerja yang sesungguhnya. BOP variabel sesungguhnya itu BOP variabel sesungguhnya 45.360 dari sini tuh lihat. Oke, atau saudara mau ngitung lagi mangga. Kemudian dikurangi dengan tarif BOP variabel standar. Ini 6.000 ini berasal dari tarif BOP variabel standar. Berarti kalau ada kata-kata standar itu berasal dari laporan laba rugi anggaran, ya. Dikali dengan JKS, jam kerja sesungguhnya, berarti 0,3 nih jamnya dikali 28.000. Jawabannya 5.040.000 favorable. Kenapa Bu favorable? Yang sebelah sini kan sesungguhnya. Yang sebelah sini ini unsur standar. Jadi kalau hasil nanti perkalian yang ini itu yang ini kan yang standar. Kalau hasil perkalian yang ini itu lebih besar ya daripada yang ini, maka nanti jawabannya adalah favorable. Gitu. Kalau yang standar. Karena kalau yang standar merencanakannya lebih besar, realnya lebih kecil, maka kita untung. Kalau dalam konteks biaya. Ini yang sesungguhnya ya, ini yang standar. Dari sini sampai sini. Jawabannya favorable. Nah, lalu selisih efisiensi yang diselisihkan adalah jam kerja dikali dengan tarif BOP standar. 0,4 dikali 25.000 ini berasal dari laporan laba rugi anggaran. 0,3 dikali 28.000 ini berasal dari laporan laba rugi yang sesungguhnya. 0,3 dikali 28.000. Ya, dikali 6.000 ini tarif BOP standar yang ada dari laporan laba rugi anggaran. Nah, jawabannya adalah favorable. Ini sudah bisa saya pastikan karena kayaknya nih ya, perkalian antara 0,4 dikali 25.000 ini dengan 0,3 dikali 28.000 ini pasti akan lebih besar yang 0,4 dikali 25.000. Yang standarnya lebih besar daripada yang sesungguhnya terjadi. Sehingga yang sesungguhnya terjadinya realnya akan lebih kecil. Nah, makanya kita akan untung. Ingat, dalam konteks biaya, kalau realnya lebih kecil, maka itu adalah menguntungkan. Sehingga kalau dua-duanya favorable, kita akan jumlahkan saja jawabannya 14.640. Sama dengan selisih satu selisih. Selisih BOP model satu selisih. Mohon maaf nih saudara ya, saya agak serak-serak, kemudian balelol, bangun tidur langsung saya membuat video ini. Oke, itu adalah selisih BOP, model satu selisih dan model dua selisih. Lalu di sini, yang tadi kan selisih BOP variable costing. Kemudian yang di sini adalah selisih BOP yang full costing, ya. Kalau yang full costing, di sini BOP full costing itu saudara tinggal selisihkan BOP full cost BOP variabel BOP standarnya dengan BOP yang sesungguhnya. Ya, kalau full costing berarti BOP-nya itu dijumlahkan antara BOP yang tetap dengan BOP yang variabel. BOP variabelnya kan 60 ya yang standarnya. BOP tetapnya adalah 50. 60 tambah 50 jadi 110. Sedangkan BOP sesungguhnya adalah 94.360 berasal dari laporan laba rugi yang sesungguhnya. Maka selisihnya adalah 15.640.000. Baik saudara, untuk yang selanjutnya silakan saudara pelajari secara mandiri dan saudara kerjakan yang PT Renatek ini. Terima kasih saudara semuanya atas perhatiannya. Saya akhiri penjelasan saya tentang selisih anggaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.